Kita sudah sampai di segmen terakhir. Kalau tadi saya sudah berbincang dengan Pak Ahmad mengenai refleksi lah yang kemudian dapat kita jadikan pertimbangan jika kemudian ingin masuk ke instrumen investasi obligasi pemerintah. Paling asik kalau kita ngobrolin proyeksi mengenai indikator ekonomi Indonesia ke depan, karena ini yang juga dijadikan indikator utama pertimbangan oleh masyarakat sebelum kemudian masuk ke obligasi pemerintah. Secara proyeksi indikator ekonomi Indonesia seperti apa, Pak Ahmad? Kalau kita lihat dari segi proyeksi pertumbuhan ekonomi kemungkinan besar sih di kuartal kedua ini udah positif ya. Kalau kita lihat dari konsensus Bloomberg itu sekitar 7,5% pertumbuhan ekonomi Indonesia. Artinya itu melonjak cukup positif yang pertama ya di beberapa 4 kuartal terakhir kayak gitu. Sedangkan dari segi inflasi, ya, kalau inflasi sih kalau saya pikir sih masih dalam rentang ini ya, dalam rentang proyeksi BI ya, karena kan beberapa tahun terakhir memang target BI itu tercapai untuk inflasi seperti itu. Jadi kalau misalkan pertumbuhan ya terutama pertumbuhan ekonominya kenceng kayak gitu, kalau kita lihat sih seharusnya pasar saham sih yang cukup atraktif ya. Jadi kemungkinan ada switch ke beberapa investor kemungkinan akan switch ke pasar saham seperti itu. Oke. Tapi masih terlalu dini sih untuk mengatakan bahwa investor sebagian besar akan ke pasar saham. Artinya secara growth dari pertumbuhan ekonomi Indonesia ini akan cukup inline dengan ya mungkin ditargetkan oleh pemerintah begitu. Betul. Okay. Kalau kita lihat dari segi konsensus seperti itu. Ya, Pak Ahmad, soal bagaimana sebetulnya pemerintah mengeluarkan obligasi sejauh ini yang tercatat ada di 30%-an lah. Artinya masih ada 70% dari obligasi yang ditargetkan di tahun 2021 yang belum diluncurkan lah oleh pemerintah. Nah, melihat prosentase ini sebagai investor, sejauh mana ini menjadi sebuah kans yang cukup menarik lah untuk bisa masuk ke instrumen obligasi pemerintah. Ya kalau kita lihat memang penerbitan masih ke depan masih cukup banyak, artinya sekitar 700 triliunan ya yang untuk akan masuk ke pasar obligasi seperti itu. Ya, kalau kita lihat kalau dari itu sih dia cukup atraktif dari segi ini ya, diversifikasi portofolio investor ya, artinya mereka masih punya banyak pilihan seperti itu. Cuma tantangannya adalah karena kan dari tahun lalu kan pemerintah juga jor-joran menerbitkan obligasi ya, sama seperti sekitar 10 triliunan lah seperti itu. Nah tantangannya adalah apakah permintaan ke depan itu akan cukup tinggi atau enggak di tengah kemungkinan besar pasar saham itu akan cukup atraktif seperti itu. Nah karena kan memang dari investor domestik juga terbatas ya, karena kan kemudian dari segi investor asing kan juga belum masuk. Apakah permintaan di pasar obligasi agak sedikit pesimis ya, permintaan di pasar obligasi itu akan tinggi karena kan ibarat kata bagian besar portofolio investor itu udah ke pasar obligasi pemerintah seperti itu. Nah, duit dari mana lagi untuk diinvestasikan ke situ seperti itu. Baik, oke. Ya, Pak Ahmad, kalau kita kemudian pinjam sudut pandang dari pemerintah lah, jika misalnya serapan dari investor domestik untuk obligasi pemerintah tidak terlalu maksimal, karena bicara mengenai opsi dari instrumen investasi lainnya, ya mungkin masih dilihat sebagai pilihan yang lebih menarik lah jika dibandingkan dengan obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah. Apa yang akan dilakukan pemerintah dengan begitu? Ya kalau kita lihat sih ini ya kemungkinan besar akan sebelum kayak pasar sahamnya juga naik, kemudian yield sekarang juga masih rendah ya, kemungkinan besar pemerintah akan cukup surut-surut sih di 2 kuartal ini, kuartal kedua dan kuartal ketiga tahun ini untuk menerbitkan obligasi. Strateginya lebih ke situ sih, karena kan memang dari misalkan revisi anggaran kan nggak mungkin ya, karena kan memang maksudnya nggak mungkin, itu butuh proses lebih lama. Jadi kemungkinan besar lebih ke timing ini ya,
timing penerbitannya sih seperti itu. Oke, secara proyeksi untuk investor domestik yang masuk ke obligasi pemerintah akan terbatas. Apakah begitu juga dengan kondisi dari investor asing yang masuk ke obligasi juga akan masuk secara terbatas? Kalau kita lihat sih masih ini ya, kalau dari investor domestik kapasitas mereka sih yang lebih terbatas ya, karena kan memang dari mereka sudah mengalokasikan sebagian besar portofolio mereka ke obligasi pemerintah. Kemudian yang bertanya, duit dari mana lagi untuk diinvestasikan seperti itu. Nah, kalau itu kan berarti kan kemungkinan permintaan dari domestik, permintaan investor domestik kan juga terbatas betul. Dari investor asing seharusnya sih kalau melihat dari fundamental cukup bagus ya, tapi kan saya juga menjadi pertanyaan sih kenapa asing nggak masuk seperti itu. Bahkan dalam beberapa bulan terakhir itu kepemilikan asing di obligasi pemerintah itu juga turun dulu, nah sampai 1.000 triliun, sekarang sekitar 900-an triliun seperti itu. Ya, jadi kenapa sih ya, kalau kita lihat sih memang ada banyak faktor ya, karena kan tadi dari segi sentimen eksternal kan juga memang kencang ya di pasar obligasi. Pasar obligasi global seperti itu. Ya, kita lihat nanti berbagai macam indikator yang tentu saja ini dapat menjadi faktor penentu lah. Apakah kemudian serapan dari penerbitan obligasi pemerintah akan baik atau tidak? Tentu saja juga ini kurang lebih sama lah untuk obligasi yang diterbitkan oleh korporasi ataupun swasta. Baik, Pak Ahmad, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Terima kasih untuk analisa komprehensifnya. Sukses selalu untuk Anda, Pak Ahmad. Sampai jumpa. Sama-sama, Mas. Ya. Sampai jumpa.